أكبر الله أكبر. Ibu sudah pikir lagi. Sekarang mau takbiran atau dengarlah saudara itu bersaut-sautan. Ya, Besok lebaran, selepas sholat akan kuampuni dosanya. kenapa masih ibu ingat lagi masih lampau itu? Mengingat orang sudah tidak ingat lagi pada kita. Ibu merasa bahwa ayahmu masih ingat kepada kita. Kita sih kemana bu? Keluar mengatakan jahitan atau Kita sih masih juga mengambil perjahitan. Bukan seharusnya terbiasa lagi mau ditulang sekarang. biarlah Nato, karena kalau ia pendidikan nanti keterampilannya pasti akan berguna. Sebenarnya ibu mengatakan kalau penghasilan aku tidak cukup untuk membiayai makan sekeluarga ibu. Bagaimana dengan kemarin itu? Mintasi nampaknya belum mau bersuami Nato, tetapi orang tua dari lelaki itu terus mendesak itu saja. Ibu sekarang ibu. Kamu banyak. Hanya mau saja di kepalamu. Bukan maksud aku tidak sendiri. Dia mata duita. Mungkin kan hidup yang penuh penderitaan bu. Ayahmu seorang hartawan yang memiliki tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Pernikahan kami dulu sangat mewah, tetapi kemudian seperti pohon yang ditiup angin kencang. Buahnya gugur karena uang Nato. Tidak Nato, tidak. Ibu tidak mau terkena dua kali. Ibu tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Cukuplah aku saja sendiri. Adikmu mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Sekarang ibu. Kalau bisa kedua-duanya. Ibu. Mau cari di mana Nato? Adik kau minta sih hanya seorang gadis biasa. Apalagi sekarang keadaan kita ini susah. Sebentar lagi uang tabunganku pun akan habis. Semuanya orang kaya. Ingin minta sih menderita pula. Sejak kecil Mr. Arsis sudah merasakan kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Kau harus lebih keras lagi berusaha. Coba saya lihat yang salah saja. Buat perkawinan Mintasi, Rp500.000 saja sudah cukup Nato. Setelah Mintasi nanti, datang lagi giliranmu. Kamu kawin, belum bisa aku mikirkan kesenangan untuk diriku sendiri. Sebelum saudara-saudara senang, dan ingin merasakan kebahagiaan atas jeripaya nanti. Ibu merasa bahagia kalau kau bahagia Nato. Pernikahan ibu tidak berakhir dengan bahagia. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Saat ayah kalian pergi pada malam takbir, kupeluk kalian anak-anakku. Ibu merasa linglung, tetapi Tidak apa. Hari ini minum kalau di malam ya bu? iya, katanya sih ada kerjaan tambahan. Mungkin bulan depan dia akan naik gaji. Betul bu itu. Nah ibu memang pintar, otaknya encer. Tapi kalau kita gak punya uang, kita tak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut. Tapi kalau dia bisa lebih keras, tentu ia akan menjadi orang berharga bagi masyarakat. Nato, ibu sering melihat kau berboncengan ada seorang gadis. Apa kamu memiliki hubungan spesial dengan gadisnya situ? Ah, dan itu masih cukup jauh. Tapi ibu rasa dia pantas untukku Nato. Walaupun sepertinya derajatnya lebih tinggi dari kita. Tapi kalau kau suka, Buat apa memikirkan kawin sekarang? Mungkin 10 tahun lagi nanti, kalau semuanya sudah beres. tapi kalau Mintasi nanti sudah kawin, kau kan mesti juga Nato. Kau kan lebih tua. Saat ayah kalian pergi pada malam takbir, aku peluk kalian anak-anakku. Tak tahu apa yang harus Aji perbuat. Sudahlah, tidak ada gunanya ingat masa-masa itu. Menunggu lama bu, bang. Ya, Oh, hari ini pulang lebih lambat, Mun. Di mana kau berpuasa tadi? Ke dalam lembur bu. Tadi aku buka puasa sama teman di kantor. Tapi biarlah demi kawin nanti.
Ngomong-ngomong di mana dia, Bu? Mengatakan jahitan tadi. Bang, kabar aneh nih. Tadi aku berjumpa dengan seorang pria tua yang mirip sekali dengan ayah kita. Oh, gitu. Waktu pas kita belanja ke mall, dia berhadapan dengan seorang pria tua, seorang umur 60 tahunan. Dia mengatakan bahwa pria itu mirip sekali dengan adik saudara kita, Bang. Namun orang tua itu menghilang dari kerumunan rupanya. Mungkin dia ada di sini. Sejak 20 tahun yang lalu, ibu merasa bahwa ayahnya telah pergi ke luar negeri atau mungkin saja sudah meninggal dunia. Ada orang mengatakan dia di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang yang melihat, ayahmu mempunyai toko yang sangat besar di sana dan kehidupannya juga sangat mewah. Iya, Kemudian tak ada lagi kabar tentang ayahmu. Bagaimana lupa ayah, Bu? Waktu yang masih muda, dia tak suka belajar seperti kau, Maimun. Dia lebih suka berfoya-foya, suka menjamkan uang sana kemari. Dan itulah... Gila ini, di beberapa hari kamu? 2 hari, Bang. Oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum ditaruh di meja. Tapi itu bertemu dengan pria tua itu kapan nih? Kemarin sore, Bang. Kisaran jam 1 Jun. Bagaimana pakaiannya? Katanya sih sudah tak begitu bagus. Pakaiannya sudah copang camping dan kopiahnya sudah hampir putih. Gitu. Kok masih ingat lupa ayah, Bang? Tidak ingat lagi. Mestinya Abang ingat, karena waktu itu Abang berumur 8 tahun. Yang saja aku masih ingat, walaupun samar-samar. Tidak ingat lagi aku. Udah lama paksa diri untuk bapaknya. Waktu itu banyak cari tanya tentang ayah, Bu. Iya, kata orang, ayahmu orang yang baik hati. Besok lebaran, tentunya kami senang dengan anak-anaknya. Sekarang kita disuruh pulang. Gimana sekarang? Bang, kabarnya lagi nih. Tadi aku berkenalan dengan seorang pilihan dia. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, dan aku mengajarkan dia bahasa Indonesia. Setelah itu, aku memang harus mengumpulkan ilmu sama baiknya supaya nanti kau dapat menemukan kalau kau bisa jadi orang yang harus di masyarakat. Dan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah, aku tak bisa merasakan aku bisa lebih tinggi lagi. Karena aku tak punya ayah, tidak ada orang yang membantu aku. Tapi kau yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah seperti tenaga. Aku yakin kau pasti bisa melanjutkan perjalanan sekarang ini. Sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggu kau, tapi lama sekali. Kakaklah, apa yang kamu lihat di luar? Waktu aku lewat tadi, Bang Ato, dengarlah dulu. Ya, dengar. Ada orang di ujung jalan ini. Dari jembatan sana melihat rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semuanya jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Coba aku lihat. Siapa, Bun? Ada orang kelihatannya. Dulu, ayah kalian pergi pada saat malam takbiran. Mungkin Asli, pakai saja sudah berlalu, Bu. waktu kami masih nomor dulu, kami saling melakukan sejenak tidak mengayakmu. Banyak kenangan yang belum bisa ibu lupakan. Atau mungkin dia kembalinya. Assalamualaikum. Apa benar ini dengan saya? Sebelum di suara yang mana? Ayahmu pulang, Nak. Tina, Saleh. orang Tina. Engkau Saleh. Ya, Engkau banyak berubah, Saleh. ya. Aku berubah. 20 tahun setelah pacaran kita, berubah aja dulu.
Dan mereka semua anak-anak kita. Iya, itu anak-anakku semua. Sudah lebih besar daripada ayahnya. Mari masuk dan pandanglah mereka. Aku boleh kan? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, kamu sudah besar sekarang ya. Waktu kamu kecil dulu, kakimu masih lemah dan belum dapat bisa berdiri. Dan ini siapa namamu, Nak? Saya Mintarsi, Ayah. Ya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh aku memiliki seorang anak lagi, seorang putri. Aku sangat senang sekali dan tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku juga tak tahu harus bicara dari mana lagi. Anak-anak sudah besar seperti ini, dan kukira inilah bahagia yang paling besar. Ya, tentunya anakmu sudah besar, walau tidak dengan ayahnya. Ya, mereka semua sudah pandai sekarang. Dinarto, seperti Dipirsan Tenun, dan Maimun yang tak pernah berkelas selama sekolah. Dia juga selalu menjadi yang pertama di sekolahnya. Dan mereka juga sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan di taksi, dia membantuku menjahit. Ibu. Waktu aku dulu 10 tahun, aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala di perusahaan dengan berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Seperti masih belum puas menurutku ke lembah kesengsaraan. Aku sekarang sudah tua dan apapun yang aku kerjakan tidak ada yang sempurna. Sekarang aku seperti membayangkan anak-anak istriku tertampar di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan cinta dan kasihku. Narto, maukah engkau mengambil air segelas? Narto, ayahmu sedang berbicara. Harusnya kebahagiaan ya. Baiklah, walau Narto tidak mau, Maimun, maukah engkau mengambilkan air segelas? Baik, Ayah. Maimun, kapan kau memiliki seorang ayah? Narto, Kami tidak punya seorang ayah, Bu. apa katamu itu benar kok? Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kalau kami punya ayah, untuk apa aku bekerja keras selama ini? Dulu waktu aku berumur 8 tahun, aku harus saja terseret ke dalam lautan bersama ibu. Dan ibu cepat sadar pada saat itu. Dan jika kalian punya ayah, untuk aku menjadi anak sulung waktu aku berumur 10 tahun. Dan kau Maimun, lupakanlah saja kau waktu di sekolah dasar dulu karena tidak bisa memiliki seperti kawan. Dan kau pergi dengan baju tambahan sana sini. Ini semua terjadi karena tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita mempunyai ayah, kenapa hidup kita semelarat ini? Tapi Bang, ibu saya sudah maafkan ya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu kecil lalu aku pernah dipangkul ibu karena kesakitan, kelaparan, kedinginan. Dan ibu selalu berkata, ini semua adalah kesalahan ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku menjadi budak sulung dari orang dan ibu menjadi babu mencuci pakaian orang lain. Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan kepada dunia, aku dapat memberi keluargaku makanan. Aku tidak membutuhkan pertolongan seorang ayah. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi tulang punggung keluarga. Waktu aku berumur 18 tahun, yang dilihat di mata aku seorang ayah yang telah sengsara dan telah membawanya ke pintu neraka. Dia lupa dengan kewajibannya, dan dia lupa dengan anak istrinya. Semua itu terjadi karena hawa nafsu yang telah membawa ke pintu neraka. Hutang yang ditinggalkan sangat bertimbun-timbun.
Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang dengan ayam minggat itu. Maka kalau aku mempunyai seorang ayah itulah musuhku yang sebesar. Bang, tapi bang, lihatlah, ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Bang Narto. Maimun, kau sering mengucapkan kalimat ayah dengan tidak berarti. Hanya karena ada seorang yang datang, lalu dia menyebutkan kalimat ayah, kau sebut pula ayah kita ini. Kau bisa merasakan bahwa sosok ayah di depan. Kita ada darah dagingnya. Bagaimana melakukan dia, kitalah anak yang harus menjaganya. Jadi maksudmu ini kewajiban kita. Setelah dia meninggalkan hawa nafsunya di mana-mana, lalu dia kembali dengan keadaan tua dan kita harus memeliharanya. Enak sekali. Narto, tegas sekali kau berbicara seperti itu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung, memang benar dulu memiliki ayah kandung, tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu, Bu. Sekarang, Minarto ini buat Minarto sendiri. Minarto merdeka semerdeka. Aku memang berdosa waktu itu. Sebab itulah aku berada di sini hari ini untuk menembus kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, benar kata Minato, aku hanya seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri untuk kembali di sini. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah Minato, bagaimana sedih rasa hatiku? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai seorang pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sejauh apapun aku terjerumus kesengsaraan, aku tetap akan pergi. Tunggu dulu ayah. Bang Narto tidak mau terima ayah, biarkan aku saja yang bersama ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apakah kau pernah menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan, tendangan, juga pukulan dari dia. Sedangkan sedikit pun aku tidak pernah mendapatkan apa-apa dari dia. Begitukah Bang Narto? Kau membela dia. Ingat, siapa yang membiayaimu selama ini? Aku yang membiayaimu selama ini. Menjadi guru dan kacung suruhan. Kau menyakiti hati ibu, Bang. Kau ikut-ikut pula membela ayahmu. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu. Baiklah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan pelihara. Jangan sampai kau merasakan seperti aku. Dan mengerti, bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengalami kedamaian dan ketenangan kalian saja. Mungkin ini jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apakah ayah punya uang? Apakah ayah sudah makan? Ayah akan pergi kemana? Tapi atau dalam sungai, aku hanya seorang pengemis. Aku malu untuk masuk ke rumah ini. Ya, sudah 3 hari aku berada di jalan depan sana. Aku malu dan tak sanggup untuk masuk ke sini. Aku sadar sudah tua dan Malam takutnya dia pergi dan datang pergi kembali seperti gelombang yang dimainkan dengan angin topan. Demikianlah nasib ibu, Nak. Bang, bagaimanakah abang? Dapatkah abang memaafkan ayah? Besok sudah hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan bagaimana dia akan pergi setua itu? Tidak harus tanggung jawab. Tidak harus kasihan terhadap adik-adik yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Ya kita, Bang! Ayah kita sendiri! Mengapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Sedangkan aku sudah hilang semua rasa itu. Sekarang
Kalian harus pilih aku atau ayahmu. Tidak. Aku akan panggil ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang lakukan. Walaupun abang membunuh aku, bunuhlah saja aku. Aku tidak peduli. Ayahku harus pulang. Ayahku mesti pulang. Ayahku harus pulang. Maimun kembali. Gimana ayah bang? Mana ayahmu? Aku tidak tahu. Hanya kopi dan sarung saja. Di mana kau menemukan sarungan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Jadi bagaimana dengan ayah? Ayah di mana Maimun? Aku tidak tahu. Jadi ayah terjun ke dalam sungai. Benar tuh. Dia tak tahan pengkhianatan dariku. Dia biasanya dihormati orang. Dia yang angkuh. Yang angkuh seperti diriku juga. Ayahku, aku tidak membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku harus pulang. Ayahku pulang.